Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa meneruskan lagi tentang channel saya, materi saya. Saya akan menjawab dulu semua pertanyaan atau semua permasalahan yang dari para pemakai mobil. Baiklah, sebelum ke yang dibicarakan, saya akan menguraikan pertanyaan-pertanyaan yang tidak mungkin oleh yang lain. Pada umumnya, semua pemakai mobil, terutama mobil-mobil yang lama, itu 99% mengatakan bahwa mobil lama tidak bisa seperti kondisi mobil baru atau keluaran baru. Tidak bisa, kata-kata beliau ya. Ya namanya juga kata mobil lama, umurnya tua, itu sama dengan disamakan dengan orang ya. Sama dengan orang, padahal kan itu bisa diperbaiki, ada jualannya, komponen banyak jualannya. Kalau STNK hurufnya memang nggak bisa dirubah, tahunnya nggak bisa dirubah, misalnya tahun 80 jadi tahun 2000 nggak bisa kalau seperti itu. Kecuali buatan yang maha kuasa, itu kita malah harus sujud ya, kepada yang sang pencipta, karena kita tidak bisa membuat. Ini kan buatan orang, masa nggak bisa? Kalau nggak bisa, itu kan bukan orang teknik, tapi kan orang teknik juga 80% itu seperti itu. Tidak bisa mengkondisikan mobil tua seperti keluaran mobil baru. Kalau mau beli baru ya model sekarang nggak usah diceritain, itu mah udah bagus, kalau itu mah. Tapi kan sekarang kan udah banyak masalah. Mobil yang injeksi kan tidak membersihkan, mengganti, nggak ada susahnya. Ya kita kembali ke mobil lama ya. Bukan saya hebat, bukan saya ilmuwan, tapi saya senang dengan permasalahan seperti itu. Kata orang lain nggak bisa, kata saya sendiri nggak bisa. Semuanya harus bisa kalau buatan manusia, kecuali buatan Tuhan yang Maha Esa, itu nggak bisa. Tidak bisa kepikiran lah. Sehebat apapun manusia, kalau buatan Tuhan nggak akan bisa sampai dimanapun juga, apapun hebatnya ilmu pengetahuan. Ya, kembali lagi ke mobil tua. Tadi mobil tua bisa seperti keluaran dari pabrik. Ya kembali ya. Ini bukan apa-apa, bukan saya hebat, saya tidak senang ya mengatakan hebat, mengatakan bisa. Ini buktinya udah saya buktikan. Ini speed 170. Ini belum apa-apa sebetulnya. Speed 170 itu. Pada 200 itu saya sendirian. Pada 200. Nah, sampai odometernya itu rusak. Itu ada buktinya rusak. Karena ya pengen supaya ada bukti. Waktu sendiri memang saya nggak ada teman. Ya, jadi bisa dilihat jelas. Ya, bagaimana caranya? Ya, kembali ke gambar. Saya mulai percobaan tentang mobil ya. Performa engine. Mobil saya sendiri itu tahun 80. Dari tahun 80 sampai sekarang ya, saya eksperimen terus.
Ya, berpacu dengan semua teknologi lah. Ke siapapun saya belajar. Saya tidak bisa tanpa belajar. Ke anak saya pun walaupun itu pengetahuannya di luar saya belajar juga. Belajar karena manusia itu nggak ada yang sempurna. Masing-masing punya kelebihan kekurangan. Ya, ini mobil saya ya. Kalau ke belakang ya nggak usah diceritakan lah, itu terlalu banyak, nggak bisa sampai semua diceritakan ya. Ini saya beli mobil Suzuki Forza tahun 89 sebetulnya. Hanya di STNK 88 konvensional teknologi. Waktu beli ini amburadul ya, rongsokan. Hanya bodi aja yang menang, yang ada kropos. Semuanya amburadul, rongsokan. Yang biayanya nggak usah diceritain lah. Saya 20% mengadopsi teknologi Mercedes-Benz, bukan artinya mesinnya diganti. Yaitu kebanyakan orang seperti itu tadi, bahwa kalau seperti semula keluaran dari pabrik, itu katanya mau mesinnya diganti sasenya yang lebih besar. Mana cukup, cc besar ke mobil Forza ini nggak cukup. Dengan 1000 cc yang orisinil pun itu sulit. Artinya sempit sekali. Yang berikut ini 15% rumusan formula engine, yang 65% rumusan konversi energi. Ya, lihat ini berubah lagi itunya. Ini mobil hemat energi atau hemat bahan bakar, sumber bahan bakarnya ya satu bensin, itu ya faktor utama. Yang kedua air murni, waktu itu saya menggunakan air murni ya. Yang berikut fuel effect cyclone engine ini. Yang terakhir ini biofuel ya. Hanya yang kemarin ini ada 2 percobaan, ada dari bensin sampai air, fuel effect, biofuel belum ya. Nah, yang fuel effect yang dari 1 sampai 3 percobaannya ada ya. Tapi saya perlihatkannya biofuelnya aja yang tadi. Yang biofuel iyalah sampai 200, di atas 200 pada sebetulnya. Ya, jadi udah bukti ya. Saya sekarang tidak menggunakan air ya. Air ini stop dulu karena ada yang perlu pengembangan lagi. Yang dikembangkan sekarang bensin memang sumber utama. Yang kedua fuel effect cyclone engine, dan yang 3 biofuel. Jadi tangkinya ada 2 bensin, 1 bensin, 2 biofuel. Nah, yang biofuel ini belum ada jualan ya. Bukan saya saya malu kalau dikatakan orang hebat, orang pintar, apalagi ilmuwan. Saya nggak apa-apa, nggak ada apa-apanya lah. Saya preman ya. Preman, kalau preman pensiunan sudah ada, kalau preman intelek saya malu, saya preman aja lah. Tapi senangnya ngutak-ngatik teknologi dari dulu, karena saya orang mesin, lulusan mesin, tapi saya ngajarnya elektronika di perusahaan tentunya, karena saya dipinjamnya di perusahaan-perusahaan terus. Jadi banyak ya, lihat dari ke gambar. Ini biofuel terdiri dari aseton, propilin, isobutan, 4-butyl butelin ya, C4H8, 5 metanol, CH3OH, 8 etanol, 7 hidrokarbon ya. Jadi sumber bahan bakar ini plus hukum Pascal dirubah oleh biofuel, kemudian menjadi hidrogen kemudian engine. Itulah biofuel ya. Dan biofuel ini betul-betul energinya lebih tinggi daripada C8H8, H16, H18 itu lebih tinggi. Dan hematnya pun lebih jauh ya dibandingkan dengan C8H18.
Ya hidrokarbon itu hanya pada saat langsam sampai putaran idle, putaran di atas idle. Setelah putaran tinggi, kecepatan tinggi, ini yang hidrogen ini yang berinteraksi. Ya. Semakin tinggi kecepatannya, hidrogen ini lebih ya linier ya. Semakin tinggi semakin bertambah kemampuannya. Tapi keiritan bahan bakaran jauh lebih irit daripada C818. Ya, dengan demikian pemakaian hidrokarbon C8H18 itu lebih irit sekali karena berinteraksinya itu pada saat langsam, pada saat engine dingin. Ya, mendekati panas. Setelah panas baru yang berinteraksi adalah hidrogennya dari biofuel. Memang ini biofuel kalau dikomparasikan kepada harga ya lumayan, tapi jauh lebih irit dibandingkan dengan C818. Hanya awalnya aja harganya lebih mahal. Lebih mahal juga masih terjangkau sebetulnya. Lebih terjangkau, hampir mendekati harga dengan bensin atau Pertamax. Tapi jauh lebih iritnya lebih dibandingkan dengan bensin. Ya, diteruskan lagi. Nah, ini total energi inersia. Nah, itulah energi inersia itu yang sangat menentukan. Dari hukum Pascal pun itu dari sebelum hasil hukum Pascal itu dari energi kinetik, energi potensial, baru energi inersia dengan hukum Pascal berkolaborasi. Seperti itu kira-kira ya. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Apalagi kalau merasa hebat, saya mohon maaf. Saya nggak ada apa-apanya ya. Hanya senang-senang aja berkolaborasi dengan teknologi, dengan mengutik-ngutik pengembangan pengetahuan rumus-rumus. Itu deh saya uraikan sebetulnya. Hobi saya seperti itu. Sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bukan mengerti lah. Ya mudah-mudahan jelas ya. Kalau mengerti ya syukur alhamdulillah. Ya begitulah ya. Jadi mobil tua itu bisa direkondisi seperti semula, direstorasi seperti keluaran mobil baru, bukan baru sekarang. Justru mobil lama itu ada kelebihan dari metalurginya. Ya segitu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.